malam bang. Oke, Pak Jimmy. Silakan. Mungkin Pak Jimmy ada yang ditanyakan kah malam ini? Iya bang, kebetulan bang ada pertanyaan. Soalnya aku begini loh bang. Kemarin-kemarin kan kita libur nih, nggak bisa live nih. Banyak ngeliat viti-viti, aku tuh agak ada yang aneh nih menurut aku. Ini salah satunya bang, viti-viti beberapa orang. Ada yang mengatakan begini ya bang. Kurang lebih katanya bahwa nanti itu di surganya kami, maksudnya umat Islam gitu, nanti tuh ada tingkatan-tingkatannya gitu loh. Ya antara begini, maksud dia tuh begini kurang lebih, antara orang yang seperti alim ulama, misalkan seperti abang gitu, beda tingkatannya sama yang awam gitu tuh. Apakah itu benar seperti gitu patokannya tuh? Ya, kalaunya masalah ada tingkatan surga, ada tingkatannya kan kayak gitu. Itu memang ada gitu. Paling tertinggi adalah Firdaus. Oh gitu. Firdaus apa itu? Surga tertinggi. Suara siapa? Suara Pak Jimmy kecil katanya, Pak. Kecil ya? Sekarang gede nggak? Sekarang besar. Firdaus berarti Firdaus itu maksudnya buat para nabi gitu bang? Iya. Oh seperti itu. Tapi maksud saya kok aneh ya bang. Saya ini pribadi ya, saya juga mau menanyakan gitu. Nanti di surganya Kristen juga mungkin suatu saat saya nanyain sama pendeta saya, kok maksudnya ada perbedaan gitu sih bang? Contohnya gini loh bang, saya kan punya teman nih suka satu komal nih, Bang Al-KTP tuh yang kemarin baru mualaf. Berarti mau bolak-balik gimana pun Bang Al-KTP nggak akan bisa sama dong seperti contohnya Bang Yusuf atau yang lain gitu. Kadang kan pasti ilmunya lebih tinggi dari dia gitu. Nah, makanya supaya berkumpul ada amalan-amalan atau ya amal soleh yang disarankan untuk apa? Untuk dilakukan gitu. Kayak gitu. Contohnya bang, kayak gimana? Ya, ibaratnya kan kalaunya kita ingin dimasukkan ke surga Eden lewat pintu yang keberapa kan kayak gitu. Tuh ada contoh ya di dalam Quran surah Ar-Ra'd itu. Di situ dikatakan dia akan membawa anak cucunya masuk ke dalam surga. Masuk surga Eden. Kalau bahasa Arabnya Aden gitu. Terus ada juga melalui pintu yang lain. Banyak pak. Kenapa tentang masalah itu emang? Enggak, maksud saya teh agak anehnya teh begini loh bang. Maksudnya begini ya. Ini mah anggapnya di abang gitu ya. Misalkan kan Bang Al-KTP nih, Bang itu kan mualaf nih, misalkan ya yang ini. Sedangkan dia udah berusaha nih mau melaksanakan semua amal-amalan, mengerjakan semua, ibaratnya sholatnya nggak pernah kelewat. Tapi kok tetap aja mesti beda sama model-model kayak alim ulama yang lain gitu, maksud aku. Kata teman-teman kan Bapak sudah bertanya kepada Bang Zuma dan Ustadz Tahta, apa jawaban beliau? Kalau menurut menurut Bang Juma katanya nggak usah dipikirin, yang penting mah masuk surga aja loh gitu, kata dia. Kalau Ustadz Tahta? Enggak, saya nggak ketemu sama Ustadz Tahta. Bang Juma doang, baru bilang Juma doang. Makanya aku nanyain ke abang konfirmasi ulang gitu. Iya, sebenarnya ya bukan kita harus memikirkan berapa banyak tingkatannya gitu. Pikirkan, kagak usah memikir masuk surga itu, nggak usah gitu loh. Dijauhkan aja dari isi kepala kita. Yang ada di isi kepala kita itu seharusnya agar kita dijauhkan dari neraka gitu. Itu sebenarnya. Ya sama kayak Bang Juma ya. Ngapain mikirin Bang Juma kan carain sama saya. Iya, karena memang surga itu hanya gambaran-gambaran yang dijelaskan Allah sebenarnya tidak pernah terbesit seperti apa nikmatnya gitu. Jadi didetilkan pun juga nggak bisa kan kayak gitu. Maka dari itu ngapain mikir itu? Pusing puyeng sendiri, stres sendiri. Lebih baik pikirin bagaimana caranya agar terhindar dari neraka jahanam. Itu aja dulu. Menjalankan perintah-perintahnya gitu ya bang ya. Banyak-banyakin amal. Nerakanya aja dulu dijauhin gitu. Ya, nggak usah mikir masuk surganya dulu. Mimpi ya. Emang kalau menghindari neraka gimana bang? Kalau di abang bang? Ya. Neraka. Jangan melanggar aturan-aturannya gitu.
Iya, berarti kan kalau kita melaksanakan perintahnya, maksudnya kalau di abang mah kan rajin sholat atau banyak amal atau semua perbuatan baik kan itu kan otomatis menjauhi dari neraka. Kalau jauh dari neraka pasti otomatis surga kan bang gitu kan? Oh, Betul nggak ya di situ ya? saya nggak bisa memastikan Pak Jemi. Itu terserah Tuhan saya, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana setelahnya? Saya ini nggak bisa berbuat apa-apa juga gitu. Oh, jadi maksudnya kalau prinsip abang, yang penting mah kita nggak jalanin perintah Ya, perintahnya. hidup ini perlu dijalani, Pak Jemi. Ya, kita itu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kata Tuhan, sembahlah aku menciptakan kamu untuk menyembahku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu kembali kepadaku nanti. Ya, sembahlah aku. Ketika saya di dunia menyembah, saya wafat. Terserah Tuhan saya mau meletakkan saya di mana kayak lagi. Udah saya ini bukan berkuasa dengan diri saya, enggak gitu. Maksudnya tetap keputusannya mah di Tuhan ya, walaupun kita merasa kita udah benar juga bisa jadi. Iya, meskipun kesalahan kita ya, Bang, banyak ya. amalan yang bagus gitu, semuanya tetap keputusan dari rahmat Allah. Iya, Itu. iya, Bang. Berarti Baik dia mau paling baik amal ibadahnya atau juga yang paling buruk, tetap kembalinya ke dia. Iya, tapi kan kadang-kadang agama pun termasuk agama saya juga kadang-kadang kan ngomonginnya kan surga neraka. Kamu harus jalanin perintah Tuhan, harus ikutin ini surga. Kamu nggak ngejalanin neraka. Hampir semua rata-rata deh saya pikir bang. Makanya kan kita kan kadang-kadang kan manusia kan pemikirannya gitu bang. Oh ya, ngajarnya aku pengen ngejar surga gimana? Gitu. Umumnya, Ada Pak Jemi. saya gitu. Kalau Pak Jemi biasa lihat sholat Jumat. Sholat Jumat ya sering bang. Ya. Ada orang baca kayak gini, Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli batau waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Apa tuh artinya? Saya Kalaunya Pak Jemi pernah dengar itu di sholat Jumat ya, itu syair Abu Nawas, bukan hadis. Tapi itu syair kenapa diucapkan dipakai? Karena memang ya kita manusia ini nggak pantas masuk surga gitu. Oh, Nggak pantas. kita Aku bukanlah orang yang pantas untuk masuk surga, tapi aku takut tidak tahan dengan api neraka. Artinya apa? Kita itu pasrah kepada Allah gitu. Iya. Gitu ya. Yang penting mah jangan terlalu ngarepin berpikiran awang-awang oh ini kita begini, ini begini. Yang penting mah kita jauhin dulu aja dari keburukan. Udah yang jelas selama kita di dunia laksanakan perintahnya, aman setelah itu sampai yaumil qiyamahnya gitu. Iya, Bang. Yang jelas apa perintahnya kerjakan. Aman selama di dunia, kalau kita kerjakan pasti kebaikan balasannya. Itu pasti. Hukum alamnya Bang ya kalau di itu mah ya harusnya ya yang baik mendapatkan kebaikan juga, yang buruk nanti akhirnya buruk gitu ya. Modelnya ya. Terus apa Bang? Hari ini temanya? Yang kemarin juga masih. Kalaunya Pak Jemi ada bawa tema yang lain, boleh silahkan. Cuma saya gini, mau ngajak Pak Jemi berpikir ya. Saya udah sering menanyakan hal ini sama Kristen yang lainnya. Saya bertanya tentang masalah keadilan. Masalah keadilan Bang. Ya, lanjut Bang. Kita sepakat Tuhan itu maha adil. Ya harusnya Bang. Harusnya. Oke. Nah, harus maha adil. Jadi dalam segi apapun dia harus adil, betul? Betul. Tapi nanti Bang, aku mau motong dulu Bang. Tapi kadang-kadang kan keadilan Tuhan beda sama keadilan manusia Bang. Jangan samakan Tuhan dengan manusia. Iya maksudnya takutnya kita nih manusia nih mikirnya kalau adil tuh harus seperti ini loh.
Tapi kan belum tentu seperti itu. Kadang-kadang seperti saya nih, saya ditimpa musibah nih misalkan. Anggap aja ditimpa, saya udah rajin, anggapnya saya rajin ke gereja, saya rajin begitu kan. Tiba-tiba saya ditimpa oleh musibah, misalkan ada musibah apa. Saya kan merasanya, saya sebagai manusia kan merasanya, nggak adil Tuhan, aku udah menjalankan semua perintahnya. Itu maksudnya keadilan manusia beda sama keadilan Tuhan, Bang. Ya jadi gini. Tapi intinya sama, aku setuju sama Abang, setuju. Maha adil, baik, maha adil. Sekarang menurut Anda maha adil ini bisa disematkan ke Yesus nggak? Maha adil ini bisa disematkan ke Yesus nggak? Dalam hal apa ya, Bang? Contohnya, Bang? Kan keseluruhan. Kalau Tuhan bisa jadi enggak sih, Bang? kenapa? Kok nggak bisa? Karena kan namanya Yesus itu kan juga manusia, Bang. Nah, Bukan dalam Tuhan dalam perwujudan asli jadi gitu loh, Bang. Yesus, menurut Pak Jamie, Yesus yang manusia itu bukan Tuhan gitu. Kalau menurut agama saya, Bang, ya, keyakinan saya ya, yang saya udah diajarin gitu ya, Bang. Yang namanya Tuhan itu Allah yang memiliki firman, yang punya roh gitu loh, Bang. Jadi Yesus? pencipta langit dan bumi. Yesus Tuhan bukan? Ya, Yesus itu cerminan, Bang. Soalnya gini, Bang, perbedaannya, Bang, antara Cerminan? sama cerminan. Maksudnya cerminan itu perwujudan gitu, perwujudan. Perwujudan. Jadi seperti dulu kalau dikatakan dulu kan kadang-kadang dalam hal tertentu kadang-kadang Tuhan bisa muncul dalam bentuk yang lain di bumi gitu. Ini maksudnya dalam bentuk manusianya gitu loh. Seperti yang di Yohanes 1:1 itu loh, Bang. Oh ya, baik kalau kayak gitu. Berarti ya kalaunya Tuhan pernah berwujud masuk ke dunia ya, jadi manusia kan kayak gitu. Yesus itu cerminan dari Tuhan kan kayak gitu. Bisa nggak itu disematkan maha adil untuk dia, cerminan tadi itu? Iya, makanya saya bilang kayaknya enggak deh. Enggak, Karena dia sebagai manusia sih. gagal kan pasti. manusia Gagal, nanti. Pak Jamie tahu sendiri tuh. Kalaunya manusia nggak mungkin maha adil. Waras Pak Jamie berpikir betul itu. Ya, Waras dalam kemanusiaannya kan nggak mungkin adil gitu loh, Bang, maksudnya. Makanya kalau pertanyaan Abang seperti itu kan aku dari awal udah ngomong kayaknya aku bilang. Aku sendiri kan bukan alim ulama, jadi kan level Abang sama Ya kan Pak Jamie udah tahu kayak gitu. Ya udah tahu nggak bisa, nggak pantas disematkan karena sifat maha adilnya gugur gitu. Tuhan mana yang maha adil gugur? Katanya maha adil tapi gugur keadilannya. Cuma nongol di Najaret doang 30 tahun. 33 tahun. Iya, kan nggak adil gitu. Tapi kalau menurut Anda ya nggak pantas ya. Hanya cerminan, artinya apa? Yesus itu bukan Tuhan gitu. Kalau disematkan ke Yesus pasti nggak bisa. Anda mikir sendiri, tahu sendiri gitu. Karena nggak akan bisa beban maha adil itu disematkan ke Yesus. Anda udah tahu itu jawabannya. Soalnya definisinya beda juga sih, Bang. Kalau aku itu, Bang, definisi Tuhan, menurut Abang Tuhan apa? Menurut Bang Yusuf? Tuhan pemilik, pencipta. Gitu. Iya, maksudnya pasti Abang berpikirnya namanya Tuhan itu pasti Tuhan pencipta kan, langit dan bumi gitu kan. Betul nggak? Kalau di kami kan, kalau Abang lihat di KBBI juga atau di ajaran kami, namanya Tuhan kan kadang-kadang bisa itu yang dimaksud. Makanya itu kan sebetulnya namanya Tuhan Allah Bapa gitu kan. Bisa juga sesuatu yang dipuja gitu loh. Sesuatu yang diteladani. Gitu. Iya. Nah, ini patokan kami nih, orang Kristen. Memang harusnya gitu, walaupun saya yakin hampir semuanya gagal deh, paling 1-2 doang yang berhasil. Harusnya mengikuti teladan itu loh, teladani Yesus gitu. Karena itu seperti itu. Ya kalaunya gini, kita ambil aja cara mencerna Tuhan itu kan kita bicarakan dari tadi gitu. Menurut Anda kayak gimana tuh Tuhan yang maha adil itu? Menurut Anda seperti apa?
Tuhan yang maha adil. Ya, maksud abang gimana Tuhan yang maha adil? Aku nggak ngerti. Contohnya gitu maksudnya bang. Ya Tuhan yang maha adil ya Tuhan yang seperti yang sekarang yang menciptakan kita. Di situ ada yang namanya orang kaya, ada orang bukan Yesus. Tetap Allah Bapa sih bang, Tuhan itu bang. Oke. Yesus itu statusnya? Yesus itu statusnya jadi semacam istilah apa ya? Takut saya salah nyebut istilahnya deh. Cerminan atau kalau nyebut reinkarnasi salah juga saya nyebutnya. Perwujudan kali, perwujudan. Tuhan sebagai manusia gitu. Tuhan sebagai manusia. Ya ini takut salah juga nyebutnya nih. Takut salah. Oke. Nah, jadi utusan kayak gitu ya? Ya memang utusan juga. Tapi kenapa disembah-sembah utusannya itu? Karena kan dia bisa dijadiin pedoman bang, buat pedoman dia. Nah itu salahnya apa Jemi? Ngapain nyembah utusannya, nggak nyembah Tuhannya langsung? Oh sudah bang, kenapa nggak langsung ke Tuhannya gitu? Ya kita juga emang ke Tuhan ya kadang-kadang kan. Kalau seperti kami Kristen kan doa Bapa kami bang, Bapa kami yang ada di surga, Allah pencipta langit dan bumi bang. Agak heran saya. Yang herannya gimana bang? Iya agak heran apa harus lewat perantara gitu, lewat Yesus sampai dituhankan dia. Kalau lewat perantara, tapi kadang-kadang ya abang juga kan boleh kan? Abang juga lewat perantara maksudnya? Lewat perantara ya. Misalkan dengan perantaraan Nabi nggak apa-apa kan? Tawasul dengan yang dilakukan Kristen beda. Kalau Kristen menuhankan sudah. Kalau tawasul itu tidak menuhankan, bukan. Iya sih. Tapi maksudnya gini bang, maksud aku gini loh bang. Kalau di abang kan mengikuti semua sunnah dan hadis Nabi gitu kan, mengikutilah gitu sebagai suri teladan kan. Dia, tapi sebagai manusia Nabi Muhammad itu, kalau kami kan juga sama, namanya apa, meneladani, melaksanakan gitu. Tapi memang kalau kami itu memang harus diakui, dianggapnya memang menuhankan, memang seperti itu. Iya. Karena ada doktrin bahwa Tuhan itu kan firman itu kan lahir bang, ada doktrin itu bang di dalam Alkitab. Masalahnya itulah Pak Jemi, banyak di Kristen itu ya doktrinnya itu lepas dari ajaran Yesus masalahnya. Karena Pak Jemi tahu tuh ya, kalau kita melihat kitab Anda nih, yang ini nih. Yang mana bang? Nih, ini kan kenapa ditandai merah, hitam? Yang merah ini artinya apa? Perkataan Yesus. Nah, iya makanya kan kayak gitu. Itu dijamin perkataan Yesus. Nah, kebanyakan dari doktrinnya Kristen ini malah ngambilnya di luar perkataan Yesus. Itu masalahnya. Gitu. Itu yang jadi masalah. Iya sih, memang sih harus diakui gitu. Iya, memang. Andai gini Pak Jemi ya, andai cuma doktrin dari Yesus aja yang diambil, itu nggak ada yang bertentangan loh dengan Islam. Sama ya. Coba, iya, Anda ambil aja yang merah-merahnya semua di kitab Anda itu melewati aplikasi, itu nggak ada yang bertentangan dengan Islam, nggak ada. Coba ajaran saya dia. Cobain bang. Malam atau besok saya cobain bang, pengen tahu. Iya, coba yang merah-merahnya aja. Nanti kalau Pak Jemi mau ditanyakan kepada saya apa tentang masalah apa, di mana ayatnya, adakah di Al-Qur'an, saya pasti bantu jawab. Gitu. Ya, makasih bang. Contoh kayak gini, dia mengucapkan, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel." Ada nggak di Qur'annya? Ada. Quran surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Tulisan merah Yesus tuh, tulisan merah perkataan Yesus ternyata ada di Quran. Sama, aku diutus hanya untuk Israel. Terus kata Yesus di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah.
hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ada nggak di Qur'annya nih? Sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ada. Yesus atau Nabi Isa mengatakan di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 64 atau di Maryam 36, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Dia Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Tuh, inilah jalan yang lurus. Di Lukas 4 nomor 8 tulisan merah, sembahlah Allah kata Yesus. Ternyata ada di Al-Qur'an ajaran Nabi Isa. Gitu. Dia nggak pernah bertentangan, Pak Jemi. Hampir sama ya Bang ya. Hampir sama ya Iya. Bang ya. Kalau Anda Tapi kan gini, Bang. cuma Anda ambil terus- merah-merahnya itu aja, itu nggak akan ada yang nabrak Islam. Kalau ambil semua perkataannya gitu kan. Iya, kalau ya. Anda yang merahnya aja, yang Anda ambil perkataan Yesusnya aja semua gitu, nggak ada yang nabrak Islam. Tapi kenapa gini Bang, yang soal abang tadi, kita kan tahu bahwa memang Yesus itu memang aslinya kan ditujukan buat Bani Israel kan, memang itu betul. Saya akui itu banyak ayat seperti itu, bukan satu aja lah, mungkin banyak, ada 4-5 deh yang mengatakan seperti itu ayatnya ya. Tapi kan kita juga harus melihat juga Bang, bahwa juga ada ayatnya bahwa mengenai Dia yang dibuang oleh dari batu penjuru, dibuang oleh ininya, mengenai Dia dibuang oleh kaumnya, banyak juga Bang ayat seperti itu yang menunjukkan bahwa memang namanya Yesus atau Isa Masih itu bukan khusus buat Israel gitu loh Bang. Ada Ini, ayat Bang. saya nggak itu. Para nabi Gimana, itu bagaikan bangunan yang disusun dengan batu gitu. Itu para nabi. Mereka menyampaikan firman Tuhan, disusun itu bagaikan membentuk dari rumah, yang mana rumah itu tersusun dari batu gitu. Nah, Yesus itu adalah salah satu ya batu yang dibuang. Ya. Dibuang, Makanya kan betul. ada tuh di Korintus Anda. Ya, Jadi banyak, Bang. makanya Banyak kata Nabi kami ya, sebenarnya para nabi itu bersaudara gitu. Hanya ibunya saja yang beda. Padahal mereka disusun dalam satu bangunan. Makanya saya bilang nggak ada ajaran Yesus nabrak Islam, nggak ada. Kalau kita ambil yang merahnya aja. Tapi kalaunya udah ke Yohanes 1 pasal 1, ini perkataan Yesus bukan juga, malah dipakai. Kan melenceng udah di situnya. Makanya ambil aja yang merahnya aja gitu. Yang merahnya aja, Ya, nggak coba. ada nabrak Nanti- Al-Quran. Nanti saya cobain. Cuman untuk sementara saya ngebantah yang seperti tadi Bang, mengatakan bahwa ajaran Isa Al-Masih atau Yesus itu khusus buat Israel, Bani Israel. Maka kan ada beberapa ayat yang bisa ngebantah itu loh Bang. Memang ada beberapa ayat yang mengatakan bukan 1-2, memang banyak ayat mengatakan bahwa namanya Yesus itu, Yesua itu atau Isa Al-Masih itu memang khusus buat bangsa Israel. Tapi ada beberapa ayat juga yang kalau kita melihatnya gitu, itu bahwa dikatakan itu bukan buat Bani Israel aja gitu loh Bang. Itu ya mungkin Dimana kata pernah, ya itu mah pernah doktrin Yesus lah. coba lihat di mana pernah Yesus memerintahkan beritakanlah ke semuanya itu. Kalau Markus 16 nomor 9 kan itu nggak ada teks aslinya. Ya, yang abang bilang apa namanya Itu kan tuh? nggak ada teksnya. Buanglah ayat itu Yang dari- satu. Iya itu. Tapi nanti saya coba cari lagi ya Bang ya. Saya udah sempet denger sempet lihat-lihatin nanti yang ayat yang begitu. Nanti kalau ketemu lagi deh. Saya itu ya Bang, ini ayat ini gitu ya. Yang Iya. membuktikan bahwa Yesus itu bukan khusus buat Bani Israel aja ya. Nanti saya cariin deh. Boleh. Kalau dikaji ajarannya aja, tulisan yang merahnya Anda baca. Jangan terpengaruh dengan tulisan hitam-hitam itu. Coba Anda ambil Semua merahnya yang aja. merah. Iya. Semua yang merah aja. Itu nggak ada bertentangan Baik, dengan saya coba. agama Islam yang diajarkan dia itu, diajarkan Yesus itu, nggak ada masalah. Setelah Kristen dan Paulus aja muncul jadi kacau semua.
nyalahin Paulus kayak Bang Juma lagi aja. Ya iya, Yesus udah bilang ya Tuhan itu Esa, tiba-tiba 3 dalam 1. Makanya saya sarankan ke Pak Jimmy ya tulisan merah dari kitab Anda itu nih, tulisan yang kayak gini nih ya. Nih. Ya, teman-teman. Nih. Tulisan merah nih. Nah. Ini aja yang diambil gitu loh. Ya, apa yang dikatakan Yesus, nggak usah yang hitam-hitam ini, ya. Maksud saya, jadi kalau Anda baca yang merahnya aja itu nggak ada yang bertentangan dengan Islam, Pak Jimmy. Kayaknya emang enggak deh. Saya juga kadang-kadang suka perhatiin, kayaknya enggak deh. Kalau soal itunya enggak deh. Memang betul lah Bang. Kalau secara garis besarnya begitu ya Bang ya. Kan saya juga kadang-kadang suka baca gitu ya. Kayaknya enggak kalau soal itu ya. Saya setuju deh sama Abang. Cuma nanti lebih pasti saya pelajari saya nanti cobain bacain lagi gitu. Iya. Tapi gini Bang, aku mau nanya lagi. Memangnya dalam Al-Qur'an Abang gitu. Memang pernah dikatakan bahwa kami ini orang Kristen aliran sesat atau orang kafir? Karena pasti aku mau ada. Pak Jemi gini ya. Saya mau jelaskan sesuatu sedikit sama Pak Jemi ya. Tapi jangan tersinggung gitu ya Pak Jemi ya. Saya harap jangan tersinggung. Lanjut aja Bang. Lanjut. Jadi biasa tuh ya kita membaca Al-Fatihah ya setiap harinya. Nah, surat pertama Al-Qur'an. Ya kan? Di situ dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, terus jalan seperti apa? Jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya para nabi, jalannya orang soleh dan jalan orang yang bertakwa. Kan kayak gitu tafsirnya menurut jalan lain. Ya. Nah, terus ghairil maghdubi, bukan jalan yang engkau murkai. Iya, betul. Dalam tafsirnya siapa yang dimurkai ini? Ini adalah Bani Israel yang selalu membunuh para nabi. Jangan Nabi Zakaria habis, Nabi Yahya habis. Yohanes Pembaptis ya Bang ya. Iya. Ya, itu ya. Habis kalau tidak sesuai dengan selera Yahudi, habis itu nabi. Gitu. Makanya jalan yang dimurkai, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukanlah jalan yang sesat. Jalan yang sesat di sini ya Pak Jami, sesuai dengan tafsir jalan lain itu adalah Kristen. Oh, menurut tafsir jalan lain mah. Iya. Jadi seperti itu, jelas. Ya, itu di tafsir. Tapi maksud aku gini loh Bang. Maksud aku kan aku juga ini sambil buka juga nih. Tadi sambil Bang Yusuf bacain, aku sambil buka juga. Maksud aku teh itu kan tafsir Bang, tafsir ya, namanya tafsir Jalalain atau siapa ya, atau Al-Qurtubi atau siapa. Maksud aku di Al-Qur'annya secara jelasnya gitu, secara gamblangnya, oh Kristen itu menyembah berhala atau Kristen itu sesat, kayaknya nggak ada deh Bang. Tapi nggak tahu, coba. Baik, Kak, sebenarnya sih Al-Qur'an mengambilnya secara global juga. Kayak gini ayatnya itu Pak Jemi, Quran surah Al-Maidah ayat 72 dan 73. 72, 73. Al-Maidah ya. Gimana Bang, lanjut Bang? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Itu satu ya. Al-Maidah berapa tadi Bang? 72 dan 73. 72 dan 73. Sambil 73-nya aku sambil lihat ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1.
Tuh. Bahwasanya Allah satu dari yang tiga gitu kan. Itu ya. Salisu salasa itu 3 dalam 1 maknanya, Pak. Loh, tiga dalam satu. Hmm. Serius maksudnya, Pak? Iya. Kalau di sini mah aku sendiri baca di sini. Sudah di ini loh, Bang. Di yang Abang biasa buka. Dikatakannya 1 dari 3 ya, Bang ya. Kalau 1 dari 3 nggak boleh juga ditunjuk salah satunya. Nah, kebalikannya maksudnya itu salisu salasa, kebalikannya nggak boleh juga dia 3 dianggap 1. Itu maknanya. Jadi semua konsepnya kena di situ. Mau kayak gimana kalau pun. yang sebentar aku motong. Kalau yang 1 dari yang 3 itu kan bukan Kristen, Bang. Satu dari yang 3 Unitarian. Kan ada yang nganggap Yesus sebagai apa? Yesus only, utusan. Ada yang menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Kayak gimana pun bolak-baliknya rumusnya salisu salasa, 1 dari yang 3 dari yang 1, itu kena semua doktrinnya yang dimaksud. Mau berputar kayak gimana pun, apapun jenisnya, kalau pahamnya seperti itu tetap kena gitu. Udah berarti ayat itu aja, Bang. Selain itu udah itu aja. Kalaunya Kristen secara spesifik diucapkan dalam Al-Quran yang nggak ada. Kalaunya Nasrani ada, karena kan Nasrani dulu pernah ke Arab gitu loh. Oh, Nasrani. Tapi kan Nasrani beda, Bang, bukan Kristen, Bang. Yang aku tahu nih. Aku kan Iya, belajar. pecahannya kan 2 jalur, ada yang ke arah Arab, ada yang ke arah Yunani, kan kayak gitu. Setelah dari Antioquia itu. Bukan, maksud aku gini loh, Bang. Aku kan pernah nih ngobrolin soal ini sama Bang siapa ya? Antara Bang Dito atau Ardi deh. Kalau yang namanya Nasrani itu kan, kalau Nasrani yang zaman awal itu memang Nasrani itu pengikut Yesus yang keturunan Yahudi. Tapi nanti ketika abad keempat itu di daerah sekitar daerah Timur Tengah, aliran baru, Bang, aliran baru yang begini loh, itu bahwa yang namanya Yesus itu adalah ciptaan gitu. Jadi bukan Tuhan, ada seperti itu. Nah, itu yang disebut bidat. Saya lupa di ininya, di catat atau enggak waktu itu. Ada aliran itu loh, Bang. Nasrani kalau menurut Kristen bukan Kristen. Salah satu aliran bidat. Sama seperti Doceisme, Marcionisme, Arianus gitu loh, Bang. Ya jadi hanya ayat-ayat seperti itu. Kalaunya Pak Jemi memintanya itu tertulis Kristen nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada karena hanya ada Nasrani. Terus konsepnya secara global dikatakan Quran gitu. Salisu salasah tadi. Artinya kan Al-Quran itu di situ mengetahui salisu salasah. Nasrani ini banyak atau Kristen ini banyak sektenya gitu. Iya, itu ya hebatnya Allah Subhanahu wa taala di situ. Banyak banget. Kadang-kadang kalau satu komal juga pusing sendiri saya. Iya. Ini beda, kadang berantem, makanya saya banyak diem. Makanya beda-beda kan setiap Kristen. Makanya Allah mengatakan salisu salasah, kayak gimana pun diputar ya. Sektanya banyak itu Allah katakan. Tahu dia. Ya udah, nanti saya cobain malam, Bang. Lihat. Iya, boleh lah. Secara khusus. Boleh. Kapan saya mampir lagi. Tapi nanti Boleh, Bang Jemi. Ya, semangat ya. mau ngebantah ya. Tapi saya nanti mau naik lagi nanti besok atau lusa mau ngebantah yang bukan ngebantah, maksudnya nunjukin ke Abang bukti bahwa yang namanya, kan Abang kan tadi bilang bahwa yang namanya Yesus Isa Al-Masih itu khusus buat Bani Israel kan. Saya bilang ya, saya ngaminin betul bahwa ada beberapa ayat. Tapi saya juga nanti mau bawa ayat yang mengatakan kebalikannya gitu loh. Ya boleh. Kalau ada ya silahkan. Ya. Oke. Udah, Oke. itu aja, Bang. Ada lagi, Bang? Oh, itu aja dulu Bang Jemi.